Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry JVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul LEC Chapter 331. Nah, di sini sepertinya si Jiwo ini ngedapetin kekuatan baru atau teknik baru di sela-sela pelatihan dia guys ya. Nah, seru banget ya di sini ternyata Kaiden ngasih kekuatan ngasih sebuah teknik baru ya. Nah, teknik baru ini bukan teknik yang benar-benar gampang nih guys ya. Dalam artian gampang itu teknik ini tuh yang pernah ngancurin salah satu asosiasi, plus yang di masa lalu Kaiden pernah ngancurin salah satu klan ya di luar negeri, yang bikin si Kaiden ini disebut Kaiden Destroyer atau penghancur. Nah, inilah teknik ini yang dimana dengan hentikan tangannya doang, jaringan dari langit pun itu asosiasi langsung hancur lebur hilang guys ternyata. Nah, di sini pun dikasihlah ke Jiwo untuk dipelajari. Nah, tapi di sini masalah Jiwo nggak bisa mempelajari begitu aja guys, nggak segampang yang diajak pelajari dulu, karena tekniknya ini kan mengumpul kekuatan. Nah, gue nggak tahu sebesar apa kekuatan si Jiwo, karena di pertarungan sebelumnya Jiwo itu bukan tipe orang yang ngumpulin kekuatan yang tahu tiba-tiba ngeledakin diri gitu. Ibaratnya ngeledakin lah kekuatannya itu seperti tembakan ya. Dia itu lebih ke kecepatan teknik. Nah, kalau Jiwo ini kayak belum banget kayak Kaiden. Kalau Kaiden kan emang full listrik kekuatan ya. Sekali nyamber itu bikin ngancurin seluruhnya. Nah, di sini ternyata di akhir-akhir chapter kemarin kan kita lihat tuh pas di sela-sela Jiwo udah mulai prestasi, kenapa dia nggak bisa ya kan ya, karena kalau kata gue sih mungkin Jiwo ini kekurangan kekuatan ya, kekuatan powernya tuh belum sebanyak sama kayak Kaiden. Nah, pas di sela pelatihan dia sama Pluton, akhirnya ternyata dia bisa juga ngeluarin kekuatan kayak Kaiden. Tetapi ini udah gue prediksi sih pas gue baca di manual. Sebelumnya kan si Jiwo udah latihan tuh nggak bisa dia ngeluarin kekuatan, dan padahal dia udah ngerti, udah tahu caranya ya kan, ibaratnya udah paham lah ya. Biasanya kan dia udah pinter gitu, taunya dia ngeliat dia sekali dialirin mananya udah ngerti, udah paham, udah bisa lah. Nah, tapi di sini gagal nih. Nah, di sini tuh gue kayak ngerasa jarang banget gitu Jiwo gagal dalam berlatih teknik baru. Nah, di sini berarti nanti Jiwo meskipun gak gagal, bisa dia bakalan dapat tekniknya Kaiden tapi dengan versinya Jiwo ya, nggak sama nih, nggak sama, mirip tapi lebih di upgrade gitu kalau menurut gue. Nah, betul tuh pas di chapternya waktu itu di akhirnya gue lihat ternyata dia malah kayak spam, ngerti gak sih kekuatannya itu pas ngelawan si Pluton tuh kayak ngeluarin bola apa gitu kan, bola kekuatan yang mungkin bisa ngeledakin diri atau listrik kayak Rasengan. Ini bakal seru nanti nih, gue nggak tahu sampai mana nanti tekniknya Kaiden dapat dimanfaatkan sama si Jiwo ya, gimana caranya dia bakalan membuat tekniknya Kaiden ini menjadi lebih wow lagi nih, dicocokin lah ya sama kekuatan tempurnya si Jiwo. Kalau emang Kaiden kan lebih tipe ke power yang dimana dia selalu aja ngeledakin dan lain-lain. Nah, kalau Jiwo ini lebih ke teknik ya, bertarung dulu baru powernya dikeluarin. Nah, siapa tahu ini bakalan jadi kunci kemenangan Jiwo melawan si Duk tersebut ya, meskipun kita udah tahu ya 100% Jiwo yang menang ya. Kemungkinan ini nanti di akhir-akhir ibadah nanti nih kalau ngelawan Duk nih ya kan, ini kalau misalkan si penulis ngebuat Jiwo ini kayak terdesak lah ya, kayak terdesak. Nah, nantinya babak belur lah ya. Nah, nantinya si Jiwo ngeluarin jurus terakhirnya itu tuh, yang dimana dia udah ngumpulin kekuatannya ya, sembari dia ngelawan si Duk itu, dan langsung aja mereka disambar loh si Duk dari jarak jauh. Karena ada penjelasan tuh dari jarak jauh, dari jarak dekat gue lupa kekuatan mana ya. Pokoknya nanti dia dilempar kekuatannya kena Duk. Nah, tapi kalau menurut gue ya harusnya sih nggak sampai si Jiwo babak belur sih ngelawan Duk ya, harusnya ya. Kan dia udah punya kekuatan penyembuhan diri, terus udah punya ketahanan diri, itu semua dari orang-orang yang ngajarin ya, emang bukan sembarangan gitu, bukan orang-orang lemah ya. Mungkin salah satu yang emang setingkat di bawah 10 top di dunia, meskipun gak sebanding sama Kaiden, seenggaknya mereka udah termasuk terkuat di dunia ya. Nah, di sini nantinya
karena ini di sini belum ada kejelasan kapan pertarungannya dimulai ya, ini kita ngebayangin aja menurut gue nanti di frame ya, apalagi si Gestel, ada Gestel yang nemenin, kayaknya nggak akan berani anggota frame bikin jebakan gitu aja ya, meskipun nanti si siapa tuh anggota frame mau ngejebak jiwa pun nggak akan juga sih, nggak akan bisa. Di situ ada Kaiden, terus ada Catherine, ada Gestel lah, ya mana berani mereka lah ya, ada Pluton. Di frame kan sisa kalau nggak salah 2 orang ya, top 10 di dunia yang kuat. Nah sama ya, sama sebenarnya ini. Di sini juga di pihak jiwa juga ada 2 orang. Nah jadi di sini menurut kekuatannya makin imbang nih, nggak mungkin lah ya frame itu, apalagi second Nether sama satu lagi tuh nenek-nenek si Supri apa ya, asal apa namanya, asal mau ngebantai si Kaiden dan muridnya, meskipun mereka ada dendam pun nggak akan, karena mereka pikirnya beda ya sama si satu lagi tuh yang udah nggak tahu kabar gimana, udah tewas apa enggak, udah dihianatin sama sesama top 10 di dunia, udah ditangkap lah karena si Andre ya, si Andre itu kan udah dapetin teknik baru, mempelajari teknik baru, jadi ngiler tuh para top 10 dari kok lu bisa gitu mengembangkan diri lu makin kuat lagi, teknik ini gimana cara pelajarinya, dapat dari mana, itu semua mau dites. Parah juga ya, dijadiin kelinci percobaan jerit. Makanya gue nggak tahu tuh dia masih hidup apa enggak sama top 10 dunia, apalagi dia lagi sekaratnya tuh ya, kasihan juga sih dijadiin kelinci percobaan, dia nanti nama 210 top di dunia. Nah kemudian nanti itu si Scanner sama si Super itu bakal nanya kali ya ke Kaiden tentang pertarungan dia sama Andre waktu itu, apakah benar Andre dibunuh sama Kaiden atau enggak ya, meskipun si Super juga udah tahu jelas lah si Kaiden tipe orang yang gak akan berbohong gitu, kalau emang dia mau ngebunuh ya ngebunuh, kalau emang dia mau ngebantai ya dia ngebantai gitu, nggak saling. Makanya mungkin minta kejelasan aja. Jadi di situ si Supri sama Scanner tuh bisa memprediksi, oh ternyata bener yang harus 80% itu emang bukan Raiden, jadi nanti jadi 100%, dan ke 100% nya itu yaitu benernya ke 2 orang yang udah ngebantu Andre. Ternyata dia berkhianat sama Andre di saat Andre lagi kritis atau terdesak, membuat ya ini bakal seru lagi sih ke depannya. Kita akan ngelihat hal-hal yang seru lagi. Oke, mungkin sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, website, aplikasi, UX UI, desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ tuh gua udah ngajarin semua cara-cara, skill, tekniknya sampai bisa menghasilkan uang ya guys ya. Jadi nggak main-main. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya atau mau request, bisa DM IG gua atau bisa langsung di kolom komentar video ini deh. Nanti kita lanjut lagi ke ilustrasi lainnya. Terima kasih yang udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.